Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Pupu Paujiah, NIM 18060176 dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar IPIK Siliwangi tahun 2023. Pada kesempatan kali ini saya akan memaparkan hasil dari penelitian saya dengan judul Pengembangan Media Pembelajaran PowerPoint Interaktif pada materi bangun ruang menggunakan model STAD atau Student Team Achievement Division untuk meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 5 sekolah dasar. Langsung saja kita mulai pembahasannya. Pembahasan yang pertama mengenai bab 1, yaitu mengenai latar belakang masalah. Pada latar belakang masalah, peneliti merangkumnya menjadi 5 poin penting. Yang pertama yaitu mengenai pentingnya media pembelajaran. National Education Association menyatakan bahwa media pembelajaran merupakan perangkat yang dapat dimanipulasi, didengar, dibaca dengan instrumen yang dapat digunakan baik dalam proses belajar mengajar yang mempengaruhi tingkat efektivitas penyampaian materi ajar. Oleh karena itu, penting kiranya bagi guru untuk memilih media pembelajaran yang tepat guna memaksimalkan pembelajaran. Yang kedua yaitu mengenai kesulitan memahami konsep bangun ruang, khususnya bangun ruang limas. Setelah melakukan studi pendahuluan dan tanya jawab atau wawancara kepada guru kelas, peneliti menemukan bahwa siswa kurang memahami karena tidak ada contoh langsung atau cara penyampaian materi konsep bangun ruang limas, khususnya karena tidak ada contoh di sekitar serta jarang ditemukannya media yang sesuai untuk menyampaikan konsep bangun ruang limas ini. Yang ketiga mengenai kurang maksimalnya pemanfaatan sarana dan prasarana. Berdasarkan hasil observasi peneliti di lapangan bahwa di sekolah sudah memiliki sarana dan prasarana seperti proyektor, juga perangkat yang mendukung pembelajaran menggunakan IT. Namun, guru belum pernah menggunakan perangkat tersebut dalam pembelajaran, sehingga perlu kiranya guru lebih memanfaatkan media tersebut untuk pembelajaran. Yang keempat yaitu mengenai penerapan pembelajaran dengan menggunakan model STAD. Penelitian yang sudah dilakukan oleh Octaviani tahun 2018 menyatakan bahwa pembelajaran menggunakan model STAD ini memberikan pengaruh yang signifikan terhadap pemahaman konsep materi siswa mengenai bangun ruang di kelas 5. Yang terakhir yaitu mengenai penerapan pembelajaran menggunakan PowerPoint interaktif. Penggunaan pembelajaran menggunakan PowerPoint interaktif itu memiliki manfaat, diantaranya yaitu memperjelas penyajian pesan, mengatasi keterbatasan ruang dan waktu, serta suasana belajar yang menyenangkan. Berdasarkan penjelasan latar belakang tersebut, maka kolaborasi antara media PowerPoint interaktif serta model pembelajaran STAD dapat dijadikan pengembangan pembelajaran guna meningkatkan pemahaman konsep matematika siswa kelas 5 khususnya pada materi bangun ruang. Adapun tujuan dalam penelitian ini yaitu terdiri atas 4 poin. Yang pertama yaitu proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif bangun ruang dengan menggunakan model STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang kedua yaitu mengenai kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif bangun ruang dengan menggunakan model STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Yang ketiga yaitu mengenai efektivitas media pembelajaran PowerPoint interaktif pada pembelajaran bangun ruang siswa kelas 5 sekolah dasar. Dan yang terakhir mengenai kendala yang dialami dalam penerapan media PowerPoint interaktif pada materi bangun ruang siswa kelas 5 sekolah dasar. Adapun manfaat pada penelitian ini terbagi menjadi 2. Yang pertama yaitu manfaat secara teoritis, yaitu menambah wawasan ilmu pengetahuan, serta hasil penelitian ini dapat digunakan sebagai bahan lebih lanjut dalam rangka pengembangan penelitian selanjutnya. Yang kedua yaitu manfaat praktis. Bagi peneliti, manfaat praktis ini yaitu menambah pengetahuan bagi penulis untuk mengetahui bagaimana kelayakan produk serta bagaimana penerapannya. Yang kedua yaitu manfaat bagi guru. Manfaat bagi guru yaitu dapat menjadi option dalam pembelajaran di dalam kelas. Yang ketiga yaitu manfaat bagi siswa.
Manfaat bagi siswa diantaranya dapat menambah pengetahuan siswa mengenai bangun ruang. Yang kedua yaitu meningkatkan aktivitas siswa di dalam kelas. Dan yang terakhir yaitu bagi penelitian selanjutnya. Bagi penelitian selanjutnya, penelitian ini bisa menjadi rujukan atau bisa jadi pengembangan lebih lanjut mengenai media yang sudah dikembangkan. Pada pembahasan selanjutnya mengenai bab 2 yaitu kajian teori. Poin pertama yaitu media pembelajaran PowerPoint interaktif. Menurut Hairani tahun 2017, PowerPoint interaktif merupakan slide yang disusun secara interaktif dan dalam bentuk menu sehingga mampu menampilkan feedback yang telah diprogram. Yang kedua, model pembelajaran Student Team Achievement Division. Menurut Esminarno dan kawan-kawan tahun 2016, STAD merupakan suatu model yang termasuk ke dalam pendekatan cooperative learning yang menekankan pada aktivitas dan interaksi antar siswa untuk saling memotivasi dan saling membantu dalam menguasai materi pelajaran guna mencapai prestasi yang maksimal. Adapun tahapan atau langkah-langkah pembelajaran STAD menurut Banggali dan Hussein tahun 2017 yaitu yang pertama menyampaikan tujuan pembelajaran dan memotivasi siswa. Yang kedua, mengorganisasikan siswa ke dalam kelompok-kelompok belajar yang terdiri dari 4 sampai 5 siswa. Yang selanjutnya yaitu menyampaikan informasi. Yang keempat, membimbing kelompok bekerja dan belajar. Yang kelima, mengevaluasi hasil belajar siswa. Dan yang keenam yaitu memberi penghargaan. Pembahasan selanjutnya mengenai bab 3 yaitu metode penelitian. Metode penelitian yang saya gunakan yaitu metode penelitian dan pengembangan atau R&D (Research and Development). Menurut Borg and Gall bahwa tahapan penelitian ini terdiri atas 10. Yang pertama yaitu studi pendahuluan, yang kedua yaitu rancangan, yang ketiga yaitu mengembangkan bentuk awal produk, yang keempat uji coba lapangan awal, yang kelima revisi produk, yang keenam uji coba lapangan terbatas, yang ketujuh revisi produk operasional, yang kedelapan uji coba operasional, yang kesembilan revisi produk akhir, dan yang terakhir yaitu diseminasi dan implementasi. Adapun subjek dan lokasi penelitian yaitu untuk lokasi penelitian di NI Baitur Rohim di Jalan Ibu Ganirah nomor 24 RT 5 RW 6 Kelurahan Cibeber, Kecamatan Cimahi Selatan, Kota Cimahi. Dan subjek penelitian yaitu 47 siswa kelas 5 NI Baitur Rohim. Untuk uji coba terbatas, peneliti mengambil 10 sampel siswa. Dan untuk uji coba luar, peneliti menggunakan atau mengambil 37 siswa. Bahasan selanjutnya yaitu mengenai instrumen dan validasi instrumen penelitian. Pada penelitian ini, peneliti menggunakan 5 instrumen. Yang pertama yaitu observasi. Yang kedua yaitu wawancara. Wawancara di sini diajukan kepada guru. Yang ketiga yaitu angket. Angket diajukan kepada siswa serta guru. Yang selanjutnya yaitu tes. Tes di sini 30 siswa kelas 6 di mana didapatkan hasil mengenai validitas, reliabilitas, tingkat kesukaan, serta daya pembeda dari instrumen tes yang sudah dibuat. Untuk pengolahan data, peneliti membaginya menjadi 2, yaitu untuk data kualitatif. Data kualitatif pada penelitian ini dimulai dengan menelaah seluruh data yang tersedia, baik data primer maupun data sekunder yang bersumber dari data hasil wawancara, observasi, angket, dan juga dokumentasi. Kemudian data tersebut dianalisis secara deskriptif. Yang kedua yaitu untuk data kuantitatif. Pengolahan dilakukan dengan cara menghitung peningkatan kemampuan pemahaman konsep bangun ruang LIMAS pada siswa yang menjadi subjek penelitian. Adapun teknik yang digunakan yaitu melalui uji T dan uji N-gain. Bahasan selanjutnya yaitu bab 4 mengenai hasil penelitian. Yang pertama yaitu proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif bangun ruang dengan menggunakan model STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar.
Pada pengembangan ini dilakukan sesuai dengan tahapan penelitian R&D yang dikelompokkan dalam 5 tahapan. Yang pertama yaitu pengumpulan informasi dan analisis masalah, yaitu studi pendahuluan awal. Yang selanjutnya yaitu melakukan perancangan produk. Yang ketiga yaitu tahap pengembangan. Yang keempat yaitu mengaplikasikan media dengan model STAD. Yang terakhir yaitu tahap penyebaran. Pada tahap penyebaran ini dibatasi bagi guru dan sekolah subjek penelitian. Untuk selanjutnya yaitu mengenai kelayakan media pembelajaran PowerPoint interaktif materi bangun ruang menggunakan model pembelajaran STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar. Untuk menguji kelayakan, peneliti mengajukan validasi kepada 3 validator. Yang pertama yaitu kepada ahli materi, yang kedua kepada ahli media, dan yang ketiga kepada ahli praktisi. Untuk ahli materi, validasi diajukan kepada Ibu Sukma Murni MPD selaku dosen di IKIP Siliwangi. Adapun skor yang didapat untuk media yaitu skor total 44, skor maksimalnya 48 dengan persentase 91,67% dan masuk dalam kategori baik. Yang kedua yaitu validasi kepada ahli media. Validator yang dipilih yaitu Bapak Diat Sristiana Esmat MPD selaku dosen di IKIP Siliwangi. Adapun skor yang didapat di media PowerPoint interaktif yaitu untuk skor total yaitu mendapat 28 poin dengan skor maksimal 36 dan persentase 77,78 dan termasuk dalam kategori baik. Pada ahli media ini diajukan 2 kali validasi di mana sebelumnya ada revisi yaitu mengenai pembuktian rumus volume limas. Yang terakhir yaitu validasi kepada ahli praktisi. Validator yang dipilih yaitu guru kelas 5 Diabi Baitur Rahim. Adapun skor yang didapat yaitu 52 dengan skor maksimal 60 dan persentase 86,67% dan masuk dalam kategori baik. Yang selanjutnya, untuk mengetahui efektivitas media pembelajaran PowerPoint interaktif materi bangun ruang menggunakan model pembelajaran STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar dilakukanlah perhitungan. Perhitungan yang pertama yaitu perhitungan uji TITES dan yang kedua adalah endgain. Untuk uji coba terbatas, nilai pretest siswa yaitu rata-rata 30,00. Sedangkan untuk nilai postes siswa rata-rata yaitu 61,60. Adapun TITES-nya yaitu signifikansi totality-nya yaitu 0,00 di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya ada perbedaan sebelum dan sesudah penggunaan media. Adapun skor endgain-nya yaitu 0,46 dan ada dalam kategori cukup efektif. Yang kedua yaitu uji coba luas. Pada uji coba luas, nilai pretest siswa rata-rata yaitu 43,78. Sedangkan pada postesnya yaitu 66,89. Adapun nilai TITES-nya yaitu signifikansi totality 0,00 di mana itu lebih kecil daripada 0,05. Yang artinya ada perbedaan antara sebelum dan sesudah penggunaan media pembelajaran. Adapun skor endgain-nya yaitu 0,41 di mana ini masuk ke dalam kategori cukup efektif. Selanjutnya mengenai respon dan observasi siswa. Respon siswa pada uji coba terbatas yaitu ada pada persentase 75,75% yang artinya dalam kategori baik. Adapun pada uji coba luas respon siswa yaitu 79,73% dalam kategori baik. Artinya respon siswa terhadap penggunaan media pembelajaran itu baik. Adapun untuk observasi siswa pada uji coba terbatas persentasenya adalah 75% yang artinya baik dan pada uji coba luas yaitu 77,72% dan dalam kategori baik. Adapun kendala yang dialami oleh peneliti dalam penerapan media pembelajaran PowerPoint interaktif materi bangun ruang menggunakan model STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar ini diantaranya yang pertama adalah keterbatasan waktu. Keterbatasan waktu di sini yaitu keterbatasan waktu ketika sebelum pembelajaran yaitu hal-hal teknis seperti persiapan proyektor, bangku dan lain-lain.
Adapun hal selanjutnya yaitu keterbatasan dalam menjalankan tiap-tiap langkah pembelajaran sesuai dengan langkah-langkah model STAD. Yang kedua yaitu keterbatasan dalam membimbing diskusi kelompok, di mana jumlah siswa yang besar membuat peneliti sulit mengatur kelas untuk tetap kondusif ketika berdiskusi. Yang selanjutnya yaitu rendahnya motivasi belajar siswa. Pembelajaran yang biasanya hanya dilakukan menggunakan sistem ceramah atau tugas kelompok saja, sehingga ketika ada pembelajaran yang mengharuskan siswa untuk lebih aktif, siswa menjadi kurang termotivasi. Itulah pemaparan mengenai hasil penelitian. Selanjutnya yaitu kesimpulan. Untuk kesimpulan yang pertama yaitu proses pengembangan media pembelajaran PowerPoint interaktif pada materi bangun ruang menggunakan model STAD pada siswa kelas 5 sekolah dasar dilakukan dengan serangkaian proses sesuai dengan prosedur metode penelitian R&D. Yang kedua, kelayakan media PowerPoint interaktif telah melalui validasi oleh para ahli dengan kategori baik dari ahli media dan juga kategori sangat baik dari ahli materi dan ahli praktisi. Selanjutnya yaitu berdasarkan hasil perhitungan t-test dan n-gain pada uji coba terbatas serta uji coba luas, didapat kesimpulan bahwa kemampuan pemahaman konsep mengalami peningkatan setelah penerapan media PowerPoint interaktif menggunakan model STAD. Dan yang terakhir yaitu kendala yang dialami peneliti dalam penerapan media pembelajaran, diantaranya yaitu keterbatasan waktu, keterbatasan dalam bimbingan kelompok, serta kurangnya motivasi belajar siswa. Berdasarkan temuan-temuan pada penelitian ini, saran yang dapat disampaikan kepada beberapa pihak ialah sebagai berikut. Yang pertama kepada guru, pembelajaran menggunakan PowerPoint interaktif sebaiknya dapat dimanfaatkan dalam kegiatan pembelajaran di kelas, atau guru bisa mengembangkan lagi media-media pembelajaran yang menggunakan IT, karena seiring dengan kemajuan teknologi, maka dunia pendidikan membutuhkan teknologi sebagai salah satu komponen penting dalam penunjang proses pembelajaran. Yang kedua bagi siswa, hendaknya kepada siswa dalam pembelajaran matematika itu menunjukkan keaktifan, kesungguhan, ketelitian, juga motivasinya dengan mampu berpikir kritis, kreatif, dan percaya diri, sehingga pengetahuan yang diperoleh itu bertambah luas. Yang selanjutnya yaitu bagi sekolah, disarankan bagi pihak sekolah untuk menyediakan beragam media pembelajaran matematika yang dapat mendukung pembelajaran dan juga pelatihan IT kepada guru-guru. Selanjutnya yaitu bagi peneliti. Bagi peneliti selanjutnya diharapkan hasil penelitian ini dapat menjadi bandingan dan referensi yang berkaitan dengan penggunaan media pembelajaran PowerPoint interaktif menggunakan model STAD. Sekian pemaparan dari saya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.